Hai, selamat datang di RAR Media. Ini merupakan episode pertama kami dengan konten horror story. Pada video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh para mahasiswa di salah satu kampus negeri terkenal di Pulau Sumatera sekitar tahun 2017 yang mengalami peristiwa kesurupan massal ketika melaksanakan kegiatan malam keakraban. Nama-nama dalam cerita ini telah disamarkan agar tidak menyinggung siapapun, dan inilah cerita selengkapnya. Perkenalkan, saya Rama. Cerita ini dimulai ketika kami mahasiswa semester 3 dan 5 yang merupakan pengurus organisasi himpunan mahasiswa mengadakan rapat untuk membahas kegiatan wajib kami menyambut mahasiswa baru, yaitu kegiatan malam keakraban. Kami membentuk panitia yang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menyusun ronde kegiatan, mencari pendanaan, mengurus izin kegiatan, hingga menentukan tempat kegiatan. Yang pada akhirnya, tempat kegiatan yang dipilih adalah sebuah SMP yang terletak di salah satu kabupaten yang berjarak kurang lebih 80 km dari kampus kami. Alasan kami memilih SMP tersebut sebagai tempat kegiatan adalah karena jauh dari kota, sedikit masuk ke dalam, masih dikelilingi hutan, dan yang paling meyakinkan kami memilih tempat tersebut adalah dekat dengan sebuah pantai yang berdampingan dengan sebuah danau. Hari pelaksanaan pun tiba. Saya yang kebetulan menjadi koordinator acara datang terlebih dahulu ke lokasi untuk menyiapkan acara pembukaan yang akan dihadiri oleh aparat desa setempat. Saya sendiri tidak terlalu asing dengan tempat tersebut karena sudah beberapa kali ke sana. Tempatnya berada dalam gang paling ujung, tidak ada rumah-rumah warga di sampingnya. Yang paling dekat ada rumah penjaga sekolah yang berjarak 100 meter dari lokasi, dikelilingi hutan, rawa-rawa, dan perkebunan karet yang penuh semak belukar. Jarak dari sekolah ke pantai sekitar 200 hingga 250 meter. Peserta dan teman-teman panitia yang lain pun datang sekitar pukul 3 sore. Sesampainya mereka di lokasi, kami memberikan pengarahan ke peserta tentang ruangan tempat meletakkan barang dan tempat tidur yang merupakan ruangan kelas di SMP tersebut. Setelah acara pembukaan selesai, kami mempersilahkan peserta berkumpul berkelompok untuk mempersiapkan penampilan pada kegiatan pentas seni yang akan dimulai setelah sholat isya. Baik, mohon perhatiannya untuk teman-teman peserta. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk ya, untuk membahas tema pentas seni nanti malam. Acaranya akan kita mulai pukul 8 malam nanti setelah isya. Acaranya akan diawali dengan pentas seni. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan api unggun dan perkenalan kakak senior dan acara selanjutnya. Sementara peserta sibuk membahas penampilan untuk pentas seni, panitia sibuk mempersiapkan api unggun dan tempat pentas seni. Para senior semester atas dan alumni pun mulai berdatangan dan berencana hendak ke pantai. Tiba-tiba, seorang nenek datang dan berkata, "Kalian jangan ke pantai. Kalau mau ke pantai, besok pagi saja. Pokoknya jangan ke pantai sore ini." Namun, para senior kami tidak mendengarkan perkataan nenek tersebut dan tetap berjalan menuju pantai. Maghrib pun tiba. Riza yang merupakan ketua panitia yang didampingi Ola yang merupakan koordinator lapangan mengarahkan peserta dan panitia untuk mengambil wudhu. Yang perempuan mengambil wudhu di WC sekolah,
Namun banyak yang takut mengambil wudhu sendirian. Maklum, WC-nya terbuat dari tembok namun terkesan sudah sangat tua dan terkesan seperti WC umum yang sudah lama terbengkalai dan tidak terpakai lagi. Ditambah tidak ada lampu penerangan di WC tersebut. Saya sendiri ketika masuk ke dalam WC tersebut seakan-akan berada di dalam WC yang sudah sangat tua, tidak pernah terpakai selama bertahun-tahun, dan merasakan ada hal-hal mistis yang membuat tidak nyaman dalam WC tersebut. Sementara yang laki-laki wudhu di sebuah sumur kecil yang berada di ujung sekolah dan di rawa-rawa yang saat itu sedikit mengering. Sumurnya seperti sumur tua yang sudah ditumbuhi semak belukar dan sangat tidak terawat. Tiba-tiba waktu saya mendampingi peserta laki-laki mengambil wudhu, saya melihat ada 2 orang yang datang dari rawa-rawa. "Hei, dari mana kalian?" "Enggak bang, enggak dari mana-mana, cuman lihat di rawa-rawa itu aja, siapa tahu ada sesuatu yang bisa kami dapatkan di sana atau ada ikan di sana." "Ya sudahlah, jangan macam-macam kalian di sini, ini tempat baru. Ambillah wudhu, terus sholat." Setelah sholat maghrib dan makan malam, sebagian dari mereka mempersiapkan properti untuk pentas seni. Sebagiannya lagi duduk-duduk bareng panitia maupun bareng peserta yang lain. Setelah sholat isya, acara pentas seni pun dimulai. Kebetulan saya sendiri ditemani Liana menjadi pembawa acara di acara pentas seni tersebut. Di tengah-tengah penampilan peserta yang lucu dan mengundang gelak tawa, tiba-tiba ada seorang peserta wanita teriak sangat kencang dan langsung pingsan. Panitia pun berlari dan menghampiri peserta tersebut dan langsung membawanya ke ruang panitia. Saya pun ikut ke ruangan untuk memastikan keadaannya dan meminta Liana untuk tetap melanjutkan kegiatan pentas seni. Sesampainya saya di ruangan, peserta tersebut pun sadar dan ditanya oleh panitia, apakah digigit sesuatu, sudah makan belum. Namun peserta tersebut hanya diam saja dengan tatapan kosong. Saya curiga dengan keadaannya dan mencoba menanyakan beberapa hal kepadanya. Dek, kamu gak apa-apa? Hei, dek, kok diam aja sih? Dek, hei, coba sebutin nama kamu. Hei, dek, hei, coba nama kamu siapa? Hei. Tak kunjung ada respon. Saya pun mencoba membacakan ayat-ayat Al-Quran dan meminta dia melihat wajah saya. Tiba-tiba peserta tersebut melihat sekeliling ruangan dengan mata melotot dan tatapan yang sangat tajam. Lalu, Kalian, siapa kalian? Berani-beraninya kalian mengganggu tempatku dan tempat teman-temanku. aku pun terus membaca ayat-ayat Al-Quran dan akhirnya peserta tersebut pingsan lagi. Kami pun memutuskan untuk memindahkannya ke ruangan tempat sholat. Namun di tengah-tengah perjalanan, peserta tersebut teriak lagi, ketawa-ketawa lagi. Namun coba ditangani oleh panitia yang lain. Karena kami merasa acaranya baru saja dimulai dan tidak mungkin kami hentikan, akhirnya acara pentas seni pun kami lanjutkan. Namun tiba-tiba gerimis, dan karena acaranya di lapangan, akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan sementara acara tersebut dan meminta peserta kembali ke ruangan masing-masing. Hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ketika para peserta berlari menuju ruangan, tiba-tiba saja banyak di antara mereka yang kerasukan, teriak dan berjatuhan. Karena hujan mulai deras, akhirnya kami memutuskan agar peserta yang kerasukan dibawa ke ruangan sholat dan peserta yang tidak kumpul bareng panitia. Keadaan saat itu sangat kacau dan sangat mencekam.
Kami sebagai panitia bingung dengan banyaknya para peserta yang kerasukan. Saya dibantu beberapa orang panitia mencoba membacakan ayat-ayat ruqyah kepada para peserta yang kerasukan. Belum selesai dengan satu peserta, tiba-tiba ada beberapa peserta yang kerasukan lagi dan lagi, berulang-ulang kali. Suasana semakin mencekam, namun ada titik terang dari peristiwa ini. Selain tadi ada yang marah-marah yang kami duga karena ulah saudara-saudara kami ke pantai sore-sore. Tiba-tiba salah seorang peserta yang kesurupan berkata, Saya nggak terima ada yang menguncingi dan berak sembarangan di tempat saya. Kalian gak sopan, tanpa permisi, tanpa izin, tiba-tiba kencing dan berak di tempat saya. Seketika saya pun ingat dua orang peserta laki-laki yang muncul dari rawa-rawa. Saya pun memanggil kedua orang tersebut. Sekarang saya ingin kalian jujur sama saya. Kalian tadi kencing dan BAB kan di rawa-rawa? Maaf bang, iya kami tadi kencing dan BAB di rawa-rawa bang. Astaga, mau kalian tuh apa sih? Kalian tahu kan ini tempat baru, asing, bukan di kota, banyak hutan di sini, banyak rawa-rawa di sini. Kenapa kalian sembarangan buang air kecil, buang air besar kayak gitu? Maaf bang, kami nggak tahan. Mau ke WC dipakai sama perempuan untuk ambil wudhu. Kami nggak tahu harus gimana lagi bang. Aduh, ya sudahlah, udah terjadi. Sekarang kalian ambil wudhu dan bantu saya bacakan Al-Quran untuk orang-orang yang kesurupan dalam sana. Iya bang. Ketika dua orang peserta laki-laki yang kencing sembarangan dan BAB sembarangan di rawa-rawa tadi menghampiri peserta perempuan yang sedang kerasukan, peserta itu pun marah dengan mata yang melotot dan tatapan yang sangat tajam. Namun akhirnya setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, peserta tersebut pun sadar. Hal itu terjadi berkali-kali. Ketika sudah ada yang sadar, ada yang kerasukan baru lagi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari WC, meloncat dan seketika berteriak, Allahu Akbar.